Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Sufi Media. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam atau Ngadras Hikam, dan kita sudah sampai di halaman 9. Tapi seperti biasa, saya tidak akan membacakan teks Arabnya terlalu banyak, mungkin hanya yang inti-intinya saja, dan kita langsung aja masuk ke pembahasan. La yushakkikunnaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Janganlah membuat ragu sebuah janji yang belum terlaksana, yang belum terjadi, padahal janji itu sudah ditentukan waktunya. Janganlah itu menjadi keraguan kita, supaya mata batin kita tidak cacat dan juga cahaya sir kita tidak tertutup. Di sini dikatakan bahwa ketika seseorang itu diberikan janji oleh Allah, baik itu melalui mimpi ataupun melalui lisanu malakin, lisan seorang wali atau orang guru, au bi ilhamin rahmaniyin atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa misalkan pada suatu hari atau di waktu tertentu, di tahun tertentu kita akan mendapatkan suatu keberhasilan, kita akan mendapatkan kemudahan, dan ternyata setelah waktunya tiba janji itu belum terjadi. Hendaknya kita tidak meragukan akan janji-janji Allah itu, supaya mata batin kita tidak cacat dan cahaya sir kita tidak tertutup. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita tidak boleh ragu akan janji-janji Allah? Karena bisa jadi, ya, janji-janji Allah itu akan terjadi, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, mu'allaqan ala asbabin wa syurutin, bahwa janji-janji itu ternyata oleh Allah digantung oleh syarat dan asbab. Ista'sarul haqqu ta'ala bi'ilmiha dunal 'abdi li hikmatin yuriduha. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata merahasiakan akan syarat dan sebab-sebab itu. Untuk apa? Nah, di sini untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Seperti apakah contoh janji-janji Allah yang ternyata sudah datang waktunya tetapi belum juga terjadi? Seperti contoh doanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkannya kerajaan Firaun. Ternyata mereka berdua harus menunggu selama 40 tahun. Kemudian juga ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh dijanjikan oleh Allah akan diselamatkan keluarganya, tetapi ternyata anaknya ini tidak selamat, sehingga Allah mengatakan innahu laisa min ahlik wa innahu ghairu sholih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan anaknya? Karena anaknya Nabi Nuh ini orang yang jahat, sementara yang akan diselamatkan oleh Allah itu adalah keluarganya yang soleh. Jadi Allah tidak mengingkari akan janjinya, Allah menepati janjinya, tetapi harus memenuhi syarat dan sebab. Begitupun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam perang Badar, yang bahwa Nabi Muhammad akan diberikan kemenangan, diberikan keselamatan. Tapi bahkan sampai Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini sudah terkepung dan hampir-hampir kalah, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terjatuh surbannya, dan Nabi Muhammad mengatakan Allahumma ahdaka wa wa'daka Allahumma in tuhlik hadhil asabah lam tu'bad ba'dal yaum. Kata Kanjeng Nabi, ya Allah, mana janjimu? Ya Allah, ya, mana janjimu? Kalau seandainya
bala tentara musuh tidak hancur hari ini, ya, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu setelah ini. Bahkan di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, karena Allah pasti akan membayar janjinya, menepati janjinya. Fa nadhara al-Mustafa awsa'u li adami wuqufi ma'a dhahiril wa'd wa waqafa As-Siddiq ma'a dhahir fa qulna ala shawab. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat ke atas bahwa janji itu akan segera terwujud. Pembahasan kita malam ini adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga kondisi hati kita tetap tenang, stabil, tetap husnudzon kepada Allah meskipun apa yang dijanjikan oleh Allah itu belum terjadi. Karena ternyata janji yang diberikan oleh Allah itu harus terpenuhi beberapa syarat dan sebab. Dan syarat dan sebab yang Allah berikan ini sangat dirahasiakan oleh Allah. Karena ini untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala ciptaannya. Teman-teman, lalu kita mungkin bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita? Kalau itu adalah para nabi dan para rasul, mungkin itu mudah untuk dimengerti. Karena para nabi dan para rasul itu diberikan wahyu oleh Allah. Sementara saat ini sudah tidak ada nabi dan tidak ada rasul, maka tidak ada wahyu. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa janji-janji Allah itu bisa kita dapatkan dengan ilham, maka yang namanya ilham ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempercayainya. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai akan janji-janji Allah itu? Dan biasanya ketika mereka mendapatkan ilham, maka mereka akan mengkonfirmasi ilham itu kepada para gurunya, dan guru ini akan memberikan jawaban. Kenapa kita harus mengkonfirmasi ilham itu kepada guru? Karena guru itu adalah pewaris para nabi. Wa hum ala qadamihim. Falil anbiya'i wahyul ahkam walil awliya'i wahyul ilham. Para nabi itu diberikan wahyu oleh Allah untuk menghukumi, dan para wali diberikan wahyu oleh Allah sebagai ilham. Kenapa kita harus mempercayai akan ucapan para wali? Li'annal qulub idza saffat minal aqdar wal aghyar wa muliat bil anwari wal asrar la yatajalla fiha illa al haqq fa idza nataqu bi syai'in min wa'din aw wa'idin yajibu 'alal murid tasdiquhu. Nah, karena ketika hati orang-orang yang dicintai oleh Allah ini bersih dari segala kotoran, bersih dari segala makhluk, dan hatinya dipenuhi oleh sinar-sinar sir, maka dari itu tidak akan muncul, tidak akan tajalli kecuali al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berkata sesuatu, baik itu dari janji ataupun dari ancaman, maka itu harus dibenarkan oleh seorang murid. Fa idza dakhalahu tashkikun aw taraddudun fi ma wa'adahu Allahu ala lisani nabiyhi aw syaikhihi qadaha dzalika fi nuri basiratik wa akhmada sariratahu. Dan ketika muncul keraguan di dalam hatinya, ya, mang-mang akan apa yang dijanjikan oleh Allah, baik itu melalui lisan nabinya atau melalui lisan gurunya, maka mata batinnya akan cacat dan cahaya sirnya akan tertutup. Oke teman-teman, jadi untuk menjaga mata batin kita, ya, cahaya sir kita tetap menyala, maka kita harus selalu mempercayai akan janji-janji Allah Subhanahu. Jangan sampai kita mengotori hati kita, jangan sampai kita memadamkan cahaya hati kita itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum.